Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang. Saya Nabilah Azahra, lalu teman saya Syakira Syahputri dan Siti Sophia Hadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hipotesis dan pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Menurut Zygmunt, hipotesis adalah proses atau dugaan belum terbukti bahwa tentarif menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Erwan dan Diah. Hipotesis adalah pernyataan untuk tuduhan sementara terhadap masalah atau kajian penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar, sehingga harus diuji secara empiris. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih praduga karena masih harus direvisikan. Hipotesis ilmiah adalah ketika mencoba mengungkapkan jawaban untuk mengungkapkan masalah yang diselidiki. Hipotesis ini dikonfirmasi ketika semua gejala yang tidak bertentangan dengan hipotesis. Hipotesis adalah istilah ilmiah digunakan dalam konteks kegiatan ilmiah yang mengikuti aturan berpikir biasa secara sadar. B. Penyusunan kerangka berpikir. Di dalam pengujian hipotesis, hal yang harus dilakukan adalah menyusun kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Menurut Uma Sekaran, tahun 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik itu memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. 2. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. 3. Diskusi juga dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel positif atau negatif berbentuk simetris, kausal, atau interaktif. 4. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang ditemukan dalam penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, atau teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Anggapan dasar. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara terhadap populasi dalam penelitian kuantitatif, di mana kebenarannya masih lemah. Karena hal tersebut, kemudian hipotesis statistik juga perlu diuji guna memastikan kesesuaiannya dengan fakta. Apabila hipotesis terbukti benar, maka akan digunakan. Sebaliknya, jika tidak, maka hipotesis akan disangkal. Inilah mengapa penyusunan hipotesis diperlukan ketelitian dan wajib bisa diuji. Umumnya, hipotesis statistik adalah berbentuk variabel seperti binomial, Poisson, dan normal. Semuanya mengandung nilai dari variabel yang selanjutnya ditulis dengan istilah mean, variance,
standar deviasi, dan proporsi. C. Bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara untuk masalah penelitian deskriptif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah hipotesis komparatif. Sedangkan hipotesis asosiatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah hipotesis asosiatif. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah merupakan jawaban sementara untuk masalah penelitian deskriptif, yaitu berkenan dengan variabel mandiri. Rumusan masalah dan contoh hipotesis deskriptif. 1. Berapa lama daya berdiri karyawan toko lulusan SMP? 2. Seberapa besar semangat belajar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Purbalingga? Hipotesis deskriptif. Daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMP sama dengan 6 jam per hari adalah hipotesis 0 atau HO. Ini merupakan hipotesis 0 karena daya tahan berdiri karyawan lulusan SMP yang ada pada sampel yang diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan yang ada pada populasi, atau angka 6 jam per hari merupakan angka hasil pengamatan sementara. Hipotesis alternatif adalah daya tahan karyawan lulusan SMP 600 jam. Tidak sama dengan ini dapat berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya berbeda, atau keadaan ini terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya, dalam rumusan masalah komparatif, bagaimanakah prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X bila dibandingkan dengan perguruan tinggi Y? Yang kedua, hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis 0 dan alternatif berikut ini. Dalam hipotesis 0-nya, yang pertama HO, tidak ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan tinggi Y atau terdapat persamaan prestasi belajar antara mahasiswa X dan Y. Yang kedua, HO, prestasi belajar mahasiswa dengan perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan perguruan tinggi Y, atau lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga, HO, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan perguruan tinggi Y, atau lebih kecil atau sama dengan. Hipotesis alternatifnya yang pertama, HA, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau lebih kecil dari perguruan tinggi Y. Yang kedua, HA, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil daripada perguruan tinggi Y. Yang ketiga, HA, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar daripada perguruan tinggi Y. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang pertama, dalam rumusan masalah asosiatif, hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja sekolah. Yang kedua, hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif atau signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja sekolah. Yang ketiga, hipotesis statistik. HO banding P sama dengan 0 atau tidak berarti tidak hubungan. HA banding P sama dengan 0 tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti tidak ada hubungan di mana P sama dengan nilai kolerasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Karakteristik hipotesis yang baik menurut Sugiono 2013 16 karakteristik hipotesis yang baik adalah sebagai berikut. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang C, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah.